Ya, dari Pak Anto Kalina, kami persilakan Pak Anto. Terima kasih Putih. Tadi seperti disampaikan bahwa terkait dengan bahwa ada beberapa lembaga ya yang di Amerika khususnya FBI ya yang sudah mempunyai Anto, tim kami khusus persilakan dalam hal untuk penindakan menyampaikan fraud. pertanyaan atau tanggapannya. Ya, itu tadi sudah disampaikan melalui itu Mbak yang di send chat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, kita pindah dulu ke Dr. Elke Winasari. Silakan Dr. Elke menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Selamat sore Pak Hilarius. Silakan memberikan tanggapan atau diskusi atau mau say hi juga boleh. Oh, nggak bisa ya. Halo, selamat sore Pak Hilarius. Selamat sore. Selamat sore. Bapak ada di mana nih? Di Flores, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Wow, jauh Pak. Di sana udah agak-agak gelap ya Pak ya berarti? Sudah gelap Bu di sini, ya. Sudah gelap. Baik Pak, silakan berikan tanggapannya. Terima kasih banyak Bu atas kerjasamanya BPJS Kesehatan dengan FK UGM terkait dengan kegiatan ini. Kami juga menyampaikan sekali lagi terima kasih dan sudah kami kirimkan tugas-tugas yang sudah kami kirimkan, kami mohon di feedback balik Bu. Sehingga kami bisa mengetahui secara persis, jangan sampai nanti kami belum sudah kirim tapi nama-nama kami belum disampaikan kembali. Terima kasih. Selamat sore. Baik Pak Hilarius, tersangka yang tidak membayar email Bapak akan kami sorot sebentar lagi. Ya. Sekalian kenalan ya Pak ya, bukan tersangka deng. Ini adalah Bu Eva yang mengkoordinir kegiatan webinar dan kepesertaan. Jadi tugas-tugas yang terkumpul sudah direkap oleh Ibu Eva. Jadi kemarin mohon maaf Ibu Eva yang satu ini ya agak kronik sehingga belum dapat membalas pertanyaan email Bapak dan Ibu satu persatu. Silakan Bu Eva. Halo Pak Hilarius. Halo, selamat sore. Ya, Pak ya. Halo Pak. Ya. Halo Pak. Apa kabar Halo. Pak? Halo Pak. Baik, baik. Baik, sehat walafiat. Pak Hilarius, ini tugasnya sudah saya rekam, nanti akan kami share ke semua peserta yang mengikuti BL Fraud BPJS. Jadi mohon ditunggu ya Pak Hilarius ya. Ya, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak Hilarius. Selamat sore Pak Anto Kalina. Selamat sore Pak. Iya, silakan Pak. Silakan Pak Anto, silakan memberikan tanggapannya. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya sampaikan di question di chat itu bahwa di Amerika ada institusi FBI yang ternyata juga berperan aktif dalam hal pencegahan fraud. Karena dalam hal ini mungkin di FBI itu mempunyai tenaga medis dalam hal ini dokter dalam hal investigasi fraud di pelayanan kesehatan. Mungkin ini ke depan kalau di investigasi ini dilakukan oleh KPK, ada baiknya juga KPK bekerja sama dengan organisasi profesi untuk investigasi fraud di pelayanan kesehatan. Mungkin saya juga ingin bertanya, di Indonesia juga ada lembaga anti fraud yang dinamakan dengan LAFAI ya, Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia. Mungkin sampai sejauh mana peranannya juga dalam hal pencegahan fraud khususnya di jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan. Terima kasih Mbak. Silakan Dr. Hanefi memberikan tanggapan. Pertama, mohon maaf sebentar. Prinsipnya tadi kalau ada kombinasi antara penegak hukum dan tenaga medis, kami sangat setuju. Kami sangat setuju sekali ya Pak ya. Karena jangan sampai kalau orang itu punya ahli di bidangnya masing-masing. KPK ahli di bidang hukum, tenaga medis ahli di bidang medis. Jadi kalau hukum jalan sendiri tanpa mengetahui aspek medis secara mendalam, nanti jadinya seperti kasus dokter yang di Manado waktu itu ya. Jadi
kurang kajian terhadap aspek medisnya sehingga ada kasus seperti itu. Tapi kami untuk kombinasi hukum dan medis ini kami sangat setuju, sehingga nanti ketika KPK itu turun ke lapangan ya ada pertimbangan-pertimbangan medis ya. Bukan berarti kita kalau ada salah di medis kita bela, tidak, tapi ketika melihat satu permasalahan tidak bilang ini malpraktek atau ini fraud, tapi dilihat dulu justifikasinya apa. Apakah itu benar-benar murni karena pasiennya sehingga si tenaga kesehatan melakukan hal seperti itu, atau memang ada niatan si tenaga kesehatan melakukan fraud. Demikian tanggapan saya. Silakan Dr. Hanefi. Ya, terima kasih Pak Anto. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran untuk pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Para klinisi atau para profesional memang diharapkan terlibat, tapi kami mendorong agar keterlibatannya dimulai dari proses pencegahan. Jadi pada waktu misalnya membuat upaya-upaya edukasi tentang pencegahan fraud, itu para klinisi juga terlibat ya. Contohnya begini, untuk fraud-fraud yang dilakukan di pelayanan jantung misalnya atau ortopedi ya, kalau kita tidak melibatkan dokter spesialis jantung atau dokter spesialis ortopedi, kita sulit untuk melakukan upaya pencegahan. Demikian juga dengan upaya deteksi. Itu para profesional atau para klinisi kami minta untuk terlibat dalam program deteksi fraud di berbagai macam bentuk pelayanan. Nah, terakhir memang penindakan, tapi itu mungkin nanti ya agenda kita terakhir itu penindakan. Mungkin saja seperti di FBI, mereka merekrut cukup banyak klinisi termasuk dokter spesialis untuk melakukan penindakan fraud. Tidak tertutup kemungkinan misalnya nanti KPK punya divisi khusus, misalnya divisi fraud dalam jaminan pelayanan kesehatan, di mana termasuk di dalamnya adalah orang-orang klinisi yang menjadi investigatornya. Ya, tapi itu saya rasa merupakan langkah terakhir ya setelah kita melakukan upaya pencegahan yang efektif dan deteksi yang juga efektif. Tentang LAVAI ya, dari itu saya ketahui dibentuk juga oleh Pak Yasis ya. Itu salah satu lembaga anti fraud ya di Indonesia. Nanti kita bisa jajaki kerjasama. Kita memang mendorong adanya lembaga-lembaga independen yang bisa bekerjasama dengan BPJS pada waktu melakukan upaya-upaya pencegahan dan investigasi adanya fraud ya. Karena saya rasa kepala cabang atau cabang BPJS itu juga sulit ya untuk melakukan deteksi fraud secara mandiri. Terima kasih Pak Anto. Saya kembalikan ke Dr. Putih. Ya, baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Tadi ada Pak Juliansyah ya. Pak Juliansyah kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya live aja ya Pak ya. Kami buka mikrofonnya. Ya. JKN silahkan sudah. Pak Juliansyah. Iya, terima kasih. Selamat sore Mbak Putih dan Bapak Ibu semua. Perjalanan JKN sudah berjalan kurang lebih 9 bulan dan hari ini kita berbicara tentang fraud. Berdasarkan pengalaman selama ini bahwa sebenarnya kalau regulasi salah satu yang dibuat Kemenkes itu tentang Permenkes 71, jelas disebutkan bahwa rumah sakit tidak diperkenankan untuk menagihkan biaya di luar inasi bijis ataupun alkes dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya di lapangan masih saja ada rumah sakit melakukan hal tersebut. Pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana punishment-nya kalau mereka melakukan itu? Karena tanpa ada punishment yang jelas, hal itu akan terus-menerus akan dilakukan oleh rumah sakit. Kita sebagai dari BPJS tentu melakukan upaya-upaya adalah pendekatan ke rumah sakit untuk seminimal mungkin bahkan tidak diperkenankan untuk melakukan hal tersebut. Mungkin kami mohon tanggapan. Terima kasih. Ya, Pak Juliansyah, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan Bapak. Jadi memang di saat ini di Indonesia seperti yang kita tahu ya, kita baca beberapa peraturan itu belum ada yang menyebutkan secara spesifik, bahkan menyebutkan fraud dalam Permenkes manapun coba itu belum ditemukan. Jadi belum ada sebuah Permenkes yang menyebutkan bahwa tindakan-tindakan ABCDE ini adalah termasuk dalam fraud dalam layanan kesehatan. Paling di beberapa Permenkes hanya dihimbau rumah sakit tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi tidak ditegaskan bahwa ini merupakan tindakan fraud dan mengandung sanksi hukum.
memang tidak ada Pak, belum ada aturannya. Nah, karena ini belum ada, dan tadi pertanyaannya Pak Juliansyah merupakan pertanyaan di modul 2, jadi kami persilahkan Bapak dan Ibu, termasuk Pak Juliansyah, untuk menjawab. Kira-kira cocoknya apa sih yang dilakukan kita semua ya, BPJS, perannya dari BPJS, kalau kami dari akademisi, untuk mencegah ya. Pertama, mencegah rumah sakit supaya pertama tidak melakukan hal seperti itu. Kedua, bila itu benar-benar terjadi dan memang sudah terjadi, penindakan apa yang cocok bagi rumah sakit yang melakukan tindakan seperti itu. Mohon masukan juga, tanggapan juga dari Pak Juliansyah dan Bapak dan Ibu semuanya terkait cocok atau kecocokan ya, punishment seperti apa yang layak untuk rumah sakit yang berlaku demikian. Karena rumah sakit, tidak hanya rumah sakit daerah ya yang melakukan fraud ini, rumah sakit swasta juga melakukan tindakan-tindakan fraud yang merugikan pasien, dan itu jelas-jelas terjadi, dilakukan secara berulang-ulang. Dan kita masih mencari bentuk yang cocok ya, penindakan macam apa yang cocok, sehingga satu, memberi sanksi hukum yang tegas, tapi juga tidak membuat kegaduhan seperti kasus dokter A dulu, sampai dokter ngambek nggak mau bertindak, tidak sampai seperti itu. Kita ingin win-win solution ya, jangan sampai mereka fraud, tapi juga yang memang jahat atau berniat fraud benar-benar bisa berhenti dari perbuatannya. Sehingga mohon masukan dari Pak Juliansyah dan Bapak dan Ibu semua, karena itu merupakan pertanyaan Pak Juliansyah tadi masuk ke pertanyaan modul 2 ya. Jadi mohon maaf, kami nggak jawab dulu, nanti kami jawabnya pada webinar tanggal 7 November besok. Begitu Pak Juliansyah? Oke, terima kasih. Jangan lemes segitu dong Pak. Ya baik, ada lagi? Ya, tanggapannya Ibu Bona ya. Dari penyampaian Bu Putih, menurut saya fokus atau penekanan bukan hanya upaya pencegahan, tapi juga dengan penindakan. Apa masih ada budaya pakai sehingga belum ada upaya atau regulasi terkait dengan penindakan? Apa peran Kemenkes terhadap fraud ini? Karena program Jamkesmas sejak berapa tahun lalu, tetapi baru sejak program JKN hal ini diangkat. Jawabannya sama, tadi terkait untuk saat ini peran Kemenkes apa? Peran Kemenkes saat ini bekerja sama, salah satunya narasumbernya dari PKM KFK UGM adalah menerbitkan Permenkes tentang pencegahan fraud di rumah sakit. Jadi dalam Permenkes itu akan mengatur peran mulai dari direktur, peneliti, dan klinisi yang ada di rumah sakit, bagaimana apa yang harus mereka lakukan untuk mencegah fraud dalam layanan kesehatan di era JKN ini, khususnya di rumah sakit. Itu sementara itu yang Kemenkes lakukan. Kemudian dari Pak Atuliadi, usulan ya, membentuk tim anti fraud yang independen dengan anggota kepolisian, KPK, Kejaksaan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, karena tim anti fraud yang dibentuk oleh BPJS saya nilai kurang efektif dan kurang berwibawa terhadap aktor fraud di luar BPJS. Setuju Pak Atuliadi. Nanti ini bisa masuk ke dalam POA ya Pak ya, di modul 6. Jadi usulan-usulan semacam ini, pembentukan tim anti fraud yang independen atau upaya-upaya pencegahan dan penindakan fraud lain yang diusulkan oleh dari teman-teman dari BPJS, silakan diformulasikan dalam sebuah plan of action yang nanti akan kita diskusikan pada modul 6. Demikian, kayaknya itu tadi pertanyaan terakhir ya sementara untuk sesi ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya, karena dalam pembelajaran ini selain pertanyaan terkait konten, ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait teknis pelaksanaan webinar, terkait teknis penggunaan media komunikasi, terkait teknis gimana sih caranya kita download, terus kirim email kemana gitu ya. Jadi untuk teknik ini akan dibahas oleh Ibu Eva dan Pak Yulis. Bu Eva merupakan koordinator webinar dan koordinator kepesertaan dalam kegiatan blended learning ini, sedangkan Pak Yulis merupakan tim IT dari PKM KFK UGM yang akan menyampaikan paparannya. Kepada Bu Eva dan Pak Yulis kami persilahkan. Terima kasih kepada Dr. Putih yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang teknis pelaksanaan blended learning BL. Teknik pelaksanaan blended learning fraud. Untuk saat ini perlu kami beritahukan bahwa jumlah peserta yang mengikuti blended fraud ini berjumlah 150 peserta yang berasal dari 139 cabang. Jadi setiap cabang diwakili oleh 1 orang.
Sampai saat ini dalam sejarah di PKMK ya, pertama kali di PKMK, peserta BL Fraud saat ini sudah mencapai 81 orang yang mengikuti webinar. Ini merupakan satu sejarah yang sangat klasik bagi PKMK. Terima kasih kepada rekan-rekan BPJS yang telah bergabung dengan kami. Kemudian untuk grup Telegram, jumlahnya saat ini berjumlah 60 orang. Diharapkan kepada peserta lain yang belum bergabung dengan kami, silakan untuk menginstal Telegram di HP. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teknis pembelajaran. Semua modul dan materi dapat diakses di web mutupelayanan-kesehatan.net. Di web mutupelayanan-kesehatan.net ini, pada bagian kanan terdapat kolom blended learning yang akan kami laksanakan mulai dari Oktober sampai dengan 5 Desember 2014. Untuk modulnya dimulai dengan modul 1 sampai dengan modul 6. Modul 1 dan modul 2 akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2014, modul 3 dan 4 akan kami laksanakan pada tanggal 21 November 2014, dan modul 5 dan 6 akan kami laksanakan pada tanggal 5 Desember 2014. Jadi silahkan Bapak Ibu memblok waktu agar dapat melaksanakan webinar. Kemudian setiap modul akan kami publish sesuai dengan jadwal yang telah kami tentukan. Jadi modulnya akan kami publish sebelum dilakukan kegiatan webinar. Kemudian terkait dengan deadline pengumpulan tugas, saya mohon kepada Bapak dan Ibu agar dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline. Jadi tugas dikumpulkan pada hari Kamis jam 00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk penugasan ini, saya akan membuat pelaporan setiap hari Jumat. Jadi semua nama peserta akan saya list dan akan memberikan gambaran mana saja peserta yang belum mengumpulkan tugas. Kemudian untuk cara pengumpulan tugasnya, seperti yang sudah ada tertera di website mutupelayanan-kesehatan.net, tugas dapat dikumpulkan ke email sekretariat blfraud.pkmkugm@gmail.com. Kemudian untuk link webinarnya, link webinar akan saya share 1 hari sebelum kegiatan pelaksanaan webinar berlangsung. Untuk kegiatan webinar ini dapat diakses melalui laptop, tablet, smartphone, iPad, dan PC. Untuk yang ini terkait dengan hal-hal teknis berupa IT akan dijelaskan oleh Mas Yulis Yusiba. Kepada Mas Yulis kami silahkan. Baik Bapak Ibu, untuk teknis webinar ini kita bisa menggunakan laptop, tablet, lalu smartphone, iPad, dan PC. Untuk kecepatan internet minimal menggunakan 512 Kbps. Sementara untuk perangkat tambahan bisa menggunakan headset, headphone, atau speaker aktif. Mungkin untuk pertama kali menggunakan webinar itu kita download software. Untuk requirement peralatan tidak ada spesifikasi khusus karena software ini cukup ringan, bisa dipakai di handphone ataupun tablet. Jadi bisa menggunakan smartphone, iPad, maupun tablet. Lalu apabila ada kendala bisa mengirimkan email ke email saya, yaitu yuliasofi@yahoo.com, yang mungkin selalu mengirimkan reminder link webinar kepada Bapak Ibu peserta webinar. Halo Pak, kepada Bapak Faruh Rozi kami persilahkan. Dengeran nggak ya? Halo Pak Faruh Rozi. Ya, makasih. Iya Pak, Bapak dari cabang mana Pak? Selamat sore. Sore Pak Faruh Rozi. Bapak Ya, dari cabang mana Pak? Oke Pak. Dari kantor pusat Mbak. Oh, dari kantor pusat. Iya Pak Faruh Rozi, silakan Pak. Oh ya, ada 2 hal saja untuk pertanyaan. Tadi saya sudah nulis. Pertama kaitannya dengan POA. Kalau POA untuk tugas akhir, itu kalau yang di kantor pusat kan tidak
tidak teknis nih. Nah, ini yang belum ada penjelasan detail dari Prof. Laksono ataupun Dr. Hanefi terkait dengan bahwa kalau di tingkat operasional tentu memang lebih banyak temuan teknis untuk fraudnya tersebut. Sedangkan kalau di pusat lebih banyak tentu kepada kebijakan. Dan bahkan kalau istilahnya kalau data memang masuk ke pusat, tapi secara keseluruhan, secara nasional. Nah, tentu ini perlu perbedaan atau pembedaannya terkait dengan POA dan apakah itu dimungkinkan. Nah, kita belum punya gambaran guideline-nya untuk yang kalau operasional jelas tadi, tapi kalau yang di pusat saya lihat belum itu. Yang kedua, saya lihat ini kan sangat beragam teman-teman juga dengan pengetahuannya. Ada beberapa di modul 1 misalnya atau modul 2 semua referensinya sebagian besar memang dibuat resume atau apa namanya ringkasan ya, tapi bukunya kan handbooknya semuanya dalam bentuk bahasa Inggris. Sementara waktu kita juga terbatas dan ini waktunya kan kebanyakan dilaksanakan pada jam kerja. Nah, oleh karena itu maka perlu juga referensi-referensi lain yang memang mungkin seperti modul Pamjaki yang sebagian besar justru sudah diterjemahkan. Ini membantu buat teman-teman yang di lapangan, yang di operasional, yang dia kalau bisa segera mempelajari lebih baik lagi. Mungkin itu masukan juga. Terima kasih. Iya Pak Farurosi, terima kasih. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Dr. Hanefi. Ya, terima kasih Pak. Nanti kami akan catat, kami juga akan mencantumkan referensi yang bersumber dari Pamjaki. Ya. Lalu yang pertanyaan pertama tadi tentang plan of action, itu betul sekali Pak, akan ada level plan of action yang berbeda antara kantor cabang, kantor Bifre, dan kantor pusat. Meskipun topiknya sama, misalnya topiknya adalah deteksi potensi fraud, kita bisa buat plan of action yang berbeda-beda. Misalnya di kantor cabang bisa membuat plan of action menyusun atau melakukan analisa deteksi potensi fraud di salah satu atau beberapa rumah sakit di wilayahnya. Sedangkan di Bifre itu bisa melakukan plan of action yang terkait dengan analisa perbedaan potensi fraud di beberapa cabang yang dibawahinya. Jadi sudah naik ke level yang kedua. Sedangkan kantor pusat misalnya bisa saja plan of action-nya lebih strategik lagi, lebih tinggi lagi, misalnya membangun sistem deteksi potensi fraud dengan data mining misalnya. Jadi levelnya lebih besar. Tapi karena ini bentuknya adalah pelatihan, kami harapkan plan of action-nya tidak membutuhkan dalam waktu yang lama ya. Kami harapkan plan of action-nya bisa diselesaikan dalam waktu 3-6 bulan. Ya, jadi kalau nanti Desember program ini berakhir, maka Bapak Ibu punya plan of action yang kurang lebih berumur sekitar 3-6 bulan sudah bisa dieksekusi. Karena plan of action ini juga merupakan bagian dari pembelajaran, diharapkan Bapak Ibu menjadi lebih paham mengenai konsep deteksi, pencegahan dan penindakan fraud setelah melakukan plan of action. Jadi silakan Pak, tidak hanya operasional tapi juga boleh bersifat strategik. Ya, terima kasih. Halo. Iya Bu Rizka, silakan pertanyaannya disampaikan Bu. Selamat sore Mbak. Sore Bu. Ini terkait teknis sedikit Mbak, untuk grup Telegram karena sudah memasukkan 2 nomor HP untuk di grup Telegram, tapi sampai saat ini belum ada undangan atau masuk ke dalam grup Telegram BL Fraud ini. Terima kasih. Ibu, apakah Ibu sudah mengirimkan nomor HP ke email kami? Sudah Mbak, di email sudah, sama di chat juga sudah 2 kali saya send. Oke Bu, akan kami tindak lanjuti ya Bu ya. Terima kasih Bu atas sarannya. Oke. Sekarang kami telah bergabung dengan Direksi BPJS di Hotel Melia Purwosani. Selamat sore Direksi BPJS di Melia Purwosani. Untuk saat ini kami akan masih melanjutkan diskusi dengan semua peserta BL Fraud BPJS. Saat ini peserta yang mengikuti kegiatan webinar ini berjumlah 83 orang. Kemudian untuk selanjutnya silakan
kepada peserta yang lain untuk menyampaikan pertanyaan. Kami akan melakukan diskusi atau pemaparan materi yang dilakukan oleh Direksi BPJS akan berlangsung pukul 17.00. Untuk itu, saat ini kami membuka kesempatan kepada peserta BL Fraud untuk bertanya. Halo, apakah ada peserta BL Fraud yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan hal teknis? Saat ini Mas Yulis akan menerangkan cara menginstal Telegram di laptop maupun di HP. Silakan. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu sampai pukul 5, kita akan menjelaskan tentang Telegram. Jadi kita menggunakan Telegram karena untuk grup member bisa sampai 200 member. Sementara kalau WA cuma dibatasi sampai 50. Lalu untuk fasilitas foto dan video itu bisa upload sampai 1 GB. Sementara untuk WA tidak sampai 1 GB. Lalu untuk penyebaran data untuk Telegram menggunakan cloud sehingga tidak menguras memori yang ada di handphone kita. Jadi cukup ringan untuk digunakan. Seperti itu. Halo, Pak Muhammad Fahriza. Sore, Pak Muhammad. Sore, Mbak. Sore. Bapak dari cabang mana, Pak? Cabang Labuh, Mbak. Oke, silakan Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih, Mbak. Sebenarnya tadi saya udah raise lower bola-balik dari raise lower, tapi baru kali ini saya baru bisa, apakah mungkin tadi pada saat bersamaan banyak yang ingin bertanyakan, tapi beberapa pertanyaan saya sudah dijawab sih. Cuma saya mau menanggapi saja apa yang disampaikan oleh Mbak Putih, bahwasannya fraud ini bagi rumah sakit itu barang baru. Saya rasa itu bukan barang baru. Sebenarnya itu barang lama. Bahkan soalnya itu dari zaman Jamkesmas dulu juga fraud itu sudah ada. Namun permasalahannya regulasinya itu yang untuk memberikan punishment itu yang saya rasa sangat terlambat ya kalau di Indonesia ini karena belum ada. Sementara kalau tadi disampaikan akan dibentuk, akan diatur regulasinya, namun kenyataannya klaim terus berjalan gitu. Nah, artinya fraud sudah dari yang sebelum-sebelumnya udah berjalan gitu. Jadi saya rasa juga cukup terlambat kalau saya bilang harus akan ada regulasi ke depannya gitu. Itu mungkin itu saja tanggapan. Terima kasih Pak Muhammad. Untuk pertanyaan Bapak akan ditanggapi oleh Dr. Hanefi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Saya juga menyampaikan salam pada Pak Taufik, ada di Hotel Meliá Purwosari. Selamat sore Pak. Ya, bisa didengar dengan baik, mudah-mudahan. Baik, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan sedang menyusun Permenkes tentang pedoman pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud di rumah sakit. Narasumbernya ada juga dari BPJS ya, Prof. Budi Sampurna ikut, terus kemudian dari Arsada, dari Persi, kami sendiri dari FKUGM juga terlibat dalam penyusunan draft perda tersebut. Kami rasa memang perlu kita menyusun regulasi meskipun saat ini sistem jaminan kesehatan nasional kita sudah berjalan ya. Ada mengatakan bahwa ini seperti sambil berlayar membuat perahu begitu ya. Tapi saya rasa lebih baik ya daripada kita tidak punya sistem yang sama sekali dan kemudian itu mengancam keberlangsungan dari jaminan kesehatan nasional. Nah, yang perlu Bapak Ibu catat sebagai counterpart sarana pelayanan kesehatan, maka Bapak Ibu di BPJS kami harapkan juga setelah mengikuti pelatihan ini bisa membuat plan of action yang mendorong dinas kesehatan, organisasi profesi,
sarana pelayanan kesehatan baik itu rumah sakit maupun puskesmas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, deteksi dan penindakan fraud dengan cara membuat regulasi, baik itu regulasi internal, misalnya regulasi di puskesmas atau rumah sakit, regulasi di wilayah, misalnya dengan Perda atau misalnya dengan Pergub, dan juga sampai nanti regulasi di level nasional. Jadi sekali lagi, seperti tadi Prof. Laksono mengatakan ada 4 poin, ya, 4 poin atau 4 aktor yang bisa terlibat dalam membangun sistem anti fraud. Kita harapkan salah satu motornya adalah BPJS, baik di level cabang, di free maupun nanti di level pusat. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Hanefi. Kita lihat apakah masih ada pertanyaan lain. Sudah semua ya? Ya, baik. Sementara untuk pertanyaan dari peserta sementara sudah semua kami tanggapi. Kita masuk sesi selanjutnya, yaitu arahan dari Direksi BPJS di Hotel Melia Purwosari. Sudah ada Dr. Taufik Hidayat MM. Selamat sore Dr. Taufik. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik Dr. Taufik, sesorean ini kami telah berdiskusi ya. Tadi ada pembukaan oleh Prof. Laksono mulai pukul 15 tadi, juga sekaligus pembukaan kegiatan webinar, kemudian ada diskusi singkat mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan seminggu ini. Jadi kemudian kami mengharapkan ada arahan lebih lanjut dari Dr. Taufik terkait apa yang diharapkan peserta untuk pembelajaran BPJS dalam kegiatan pembelajaran para peserta dari BPJS untuk dalam kegiatan blended learning kali ini. Kepada Dr. Taufik kami persilahkan. Terima kasih Dr. Gigi Putih ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ini ada teman-teman yang dari wilayah barat, mestinya ini masih agak siangan ini. Namun untuk yang wilayah timur, ini udah jam 6, bahkan sudah jam 7, berarti sudah malam. Karena itu selamat malam untuk teman-teman yang dari wilayah Indonesia Timur. Pada kesempatan ini, saya didampingi oleh Ibu Dr. Maya, Kepala Grup Diklat, kemudian juga Ibu Ani Andayani, namanya dirubah dikit Mbak, Kepala Divre 6, kemudian juga ada Pak Dr. Doni, Kepala Cabang Utama Jogja. Sungguh berbahagia pada sore hari ini kita bisa menikmati belajar bersama-sama, meskipun kita tidak berkumpul di satu ruangan khusus, meskipun kita tidak langsung bertatap muka, paling tidak kita melalui tempat di lokasi yang masing-masing, kita bisa belajar bersama-sama, kita juga masih bisa bertatap muka meskipun jarak jauh. Ini adalah suatu hal yang baru bagi BPJS Kesehatan dalam hal proses belajar mengajar tentunya. Karena ini adalah langkah awal kita bekerja sama dengan UGM yang dalam hal ini memang ini sudah dirintis sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu, di mana kita pada saat itu memang mempunyai keinginan yang kuat bagaimana kita bisa memberikan keilmuan, memberikan ilmu kepada duta BPJS di seluruh Indonesia, namun karena keterbatasan dana, kita bisa tetap belajar bersama-sama, kita bisa tetap berdiskusi, dan kita tetap bisa bertatap muka. Dan Alhamdulillah hari ini sudah terrealisir, karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada UGM, dalam hal ini Prof. Laksono dan tim yang memang telah menyiapkan ini semua. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa baru saja
saya, Bu Ani, dan teman-teman yang ada di Hotel Melia Purwosani ini mengikuti prosesi wisuda dari saudara-saudara kita, duta BPJS, kurang lebih sekitar 170 orang di wisuda untuk meraih gelar profesi, ujian profesi yang dilakukan oleh Perhimpunan Ahli Asuransi dan Jaminan Kesehatan Indonesia atau PAMJAKI. Ini adalah suatu hal yang memang keinginan kita, ya, karena kita ingin meningkatkan kompetensi. Seperti diketahui bahwa proses transformasi yang luar biasa ini tentu kita membutuhkan banyak ilmu, membutuhkan banyak pengetahuan, dan membutuhkan banyak sumber dari ilmu pengetahuan itu. Nah, berbagai cara yang sudah kita lakukan secara konvensional, saudara-saudara selama ini sudah mengikuti apa yang namanya diklat teknis, yang tentu saudara-saudara harus dipanggil ke satu tempat bersama-sama, kemudian belajar bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi itu. Dan ternyata dengan kita menjadi BPJS ini, tantangan kita sudah semakin besar. Tantangan-tantangan eksternal juga semakin besar, di internalnya sendiri tentu tantangannya juga besar, yaitu jumlah karyawan yang meningkat cukup tajam. Peningkatan cukup tajam ini tentu, apalagi ya duta-duta BPJS yang baru ini kan rata-rata fresh graduate, di mana mereka keilmuan tentang asuransi kesehatan atau social health insurance masih sangat minim. Nah, untuk itulah maka pada sore hari ini kita merintis bersama-sama dengan UGM untuk melakukan kerjasama dalam hal diklat, yaitu melalui apa yang namanya blended learning ini. Ya, di mana saya yakin saudara-saudara sudah dijelaskan apa dan bagaimana blended learning ini. Ya, nah dengan blended learning ini harapannya adalah yang pertama tentu semakin banyak cakupan dari duta-duta BPJS nanti yang akan ditingkatkan kompetensinya dengan proses yang seperti sekarang ini, itu nanti akan mempercepat proses peningkatan kompetensi. Tentu untuk hari ini kita mulai dari anti fraud. Kenapa kok dimulai dari anti fraud? Ya, ternyata ketika kita masuk ke BPJS, kita sudah tahu bersama bahwa pola sistem pembiayaannya pun berubah. Dari kalau dulu kita sistem paket, fee for service, kemudian kita sekarang menuju ke arah prospektif dengan CPJs. Tentu tantangan-tantangan ketika di PT Askes sangat berbeda. Ketika kita pola tarif paket, kita melihat tantangan-tantangan antara lain yang terjadi justru misalkan upaya peningkatan frekuensi pemanfaatan paket. Ya, baik paket dalam paket maupun luar paket waktu itu. Kita mempunyai banyak pengalaman-pengalaman bagaimana untuk mengantisipasinya. Tapi ketika kita masuk ke proses pembiayaan inasi bijis, tentu ini suatu hal yang berbeda. Ada hal-hal yang berbeda di mana kita mungkin sangat paham tentang teorinya, namun kita ya belum memahami betul bagaimana proses yang terjadi di lapangan. Nah, karena itu kita bersama-sama dengan fasilitas kesehatan, bersama-sama dengan UGM dan lain sebagainya, kita mempelajari apa itu fraud dan belajar juga bagaimana hal-hal yang untuk bisa menghindari terjadinya fraud. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya mengharapkan agar saudara-saudara yang telah diberikan kesempatan untuk belajar melalui blended learning ini, saudara-saudara manfaatkan semaksimal mungkin. Sebenarnya enak sekali kalau kita
dengan blended learning ini ya. Karena ketika kita berkumpul kadang-kadang kita mau tanya itu segen sama teman kanan kiri dan sebagainya. Tapi dengan pola yang seperti sekarang ini, rasa pedenya harapannya tentu ya justru lebih tinggi sehingga saudara-saudara banyak melakukan diskusi-diskusi, banyak saling share pengalaman atas teori-teori yang sudah diberikan atau yang diajarkan yang ada di dalam maupun yang disampaikan pada tatap muka. Nah, saudara-saudara manfaatkan ini sepenuhnya. Tentu manajemen akan memperhatikan apa yang saudara lakukan dan tentu targetnya ya memang harus lulus. Dan dengan lulus ini ya harapannya di samping saudara-saudara kompetensinya meningkat, ini menjadi nilai positif bagi saudara-saudara dalam hal untuk misalkan berkarir dan sebagainya. Karena BPJS ini menghargai duta-duta BPJS yang memang mau dan terus-menerus bersedia terus-menerus untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran. Itu hal-hal yang ingin saya sampaikan saudara-saudara. Mungkin saya nanti ingin justru mendengar kesan-kesan dari mereka yang dari lapangan setelah melakukan uji coba, yaitu tanggal 30 kemarin, 30 kemarin sudah uji coba, hari ini kemudian kita memulai dan harapannya nanti di 1 November dan seterusnya ini kita akan masuk ke materi-materi. Nah, saya hanya ingin mendengar dari beberapa teman yang ada di lapangan yang sedang belajar sekarang ini, masukan-masukan ataupun hal apa yang disampaikan kepada manajemen ya, sehingga ini nanti akan sangat baik bagi kami untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dan kebetulan di sebelah saya ini Bu Ani ini pakar pendidikan, nanti juga pasti akan memberikan masukan-masukan. Kemudian juga Bu Maya yang rektor kita, ya, rektor di Diklat, kepala grup Diklat kita. Ya, ini akan kami dengarkan semua. Oh ya, satu lagi saya lupa tadi, saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Dirut, Bapak Fahmi Idris. Seyogyanya memang beliau yang hari ini datang ke Jogja, kemudian untuk bersama-sama menyapa saudara-saudara, untuk berdiskusi sama saudara-saudara. Tapi siang hari tadi beliau harus hadir rapat di Menko PMK namanya sekarang, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, yang dulu Menko Kesra. Jadi beliau rapat di sana untuk mempersiapkan, saya yakin saudara-saudara sudah mendengar, yaitu apa yang namanya Kartu Indonesia Sehat, yang mana ini jadi juga di Pamjaki juga ada beberapa teman menanyakan apa sih bedanya KIS dan Pamjaki lah. Hari ini beliau sedang membahas bersama-sama kementerian. Nah, nanti kalau sudah ada hasilnya, tentu ini akan kita informasikan bersama-sama untuk kita. Saya pikir itu dulu yang dari saya. Sebelum pelatihan ini dibuka, barangkali kita tanya jawab dulu, atau saya hanya ingin mendengar kesan-kesan dari teman-teman yang ada di lapangan. Begitu Mbak Putih, dipersilakan. Terima kasih Dr. Taufik. Coba kita mau sapa lagi Bapak dan Ibu yang tergabung dalam webinar kali ini. Kami laporkan Dok, tadi sempat pada saat full ya, pada saat rame-ramenya peserta mengikuti itu ada 83 peserta yang mengikuti kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Namun sekarang tinggal 76, ya mungkin karena beberapanya ada gangguan koneksi dan beberapanya ada juga yang bertepatan sedang ada kegiatan. Kami saat ini sedang mengecek juga, ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan nggak kira-kira? Yang angkat tangan? Baik.
Pak Taufik, ini ada Pak Roni, tapi dia bertanya, mungkin kita bisa aktifkan ya mikrofonnya ya, supaya bisa memberi tanggapan juga terkait kegiatan. Ya, baik. Ya, baik. Kami informasikan juga Pak, bahwa dalam kegiatan webinar ini, dalam kegiatan pembelajaran blended learning, kita menggunakan berbagai macam media komunikasi, mana saja yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kalau saat ini kita gunakan yang untuk tergabung dengan 76 peserta lainnya adalah teknologi webinar. Tapi mungkin pada saat ada kalanya internet drop ya, jadi peserta juga melakukan tanya jawab atau memberi tanggapan melalui aplikasi Telegram namanya ya, sejenis dengan WhatsApp, dan aktif melakukan diskusi ya kepada kami melalui Telegram. Selain itu ada juga yang misalnya Telegramnya belum download, aktif juga menghubungi kami melalui SMS atau telepon. Jadi tadi sambil kegiatan berjalan ada beberapa yang menelpon. Jadi kami melihat ya antusiasme peserta dari beberapa peserta blended learning ini. Semoga antusiasmenya ini tetap terus hingga modul 6 berakhir nanti. Jadi semuanya ikut, semuanya tetap aktif melalui berbagai macam cara untuk berkomunikasi, untuk berdiskusi, karena tidak bisa dipungkiri kadang-kadang mungkin di kantor kita lagi penuh internetnya sehingga drop, atau enggak di PKMK-nya juga drop ya. Jadi kita bisa menggunakan media apapun untuk tetap berdiskusi dalam kegiatan blended learning. Baik, apakah kita sudah terhubung dengan Pak Roni? Ya. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Roni, tapi ini lebih terkait dengan ya kegiatan pembelajaran. Oh, Pak Roni sudah terhubung dengan kita? Selamat sore Pak Roni. Ya, mungkin sebelum kita memanggil atau menampilkan Pak Roni untuk bergabung, kita bacakan dulu tadi Pak Roni menanyakan kepada kami melalui Telegram terkait materi pembelajaran. Pertanyaannya adalah seperti ini. Di pelatihan webinar ini kita tidak dapat teknik detail untuk menangkap fraud ya. Misalnya bagaimana mengetahui fraud di pelayanan rawat jalan sehingga saya bisa langsung terapkan untuk menghindari kejadian fraud di rumah sakit. Mungkin kami persilakan Dr. Hanifi untuk memberikan tanggapan dari pertanyaannya Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Roni. Pada sesi ini sebenarnya kami harapkan ada masukan dari Bapak Ibu seperti tadi diminta oleh Pak Dirum, tanggapan mengenai kegiatan ini. Tapi saya jawab dulu apa yang ditanyakan oleh Pak Roni. Pada modul 1, 2, 3 Bapak Ibu memang masih sangat kontekstual ya, banyak membicarakan mengenai konsep-konsep tentang fraud. Tapi begitu Bapak Ibu masuk ke modul 4 dan 5, itu sudah mulai masuk ke aspek teknis, termasuk di dalamnya bagaimana cara melakukan deteksi fraud. Kemudian kedua, bagaimana cara melakukan pencegahan fraud. Dan yang terakhir, bagaimana melakukan penindakan fraud. Jadi Bapak Ibu nanti pada modul 4 dan 5 bisa mulai mempelajari bagaimana tadi istilahnya Pak Roni menangkap ya. Tapi kami sebenarnya lebih mendorong Bapak Ibu menggunakan langkah-langkah awal dulu, yaitu langkah untuk mencegah dulu, mendeteksi, kemudian menindaklanjuti sebelum nanti menggunakan langkah terakhir yaitu menindak, termasuk menangkap ya. Jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu tidak hanya bicara teori ya, kita tidak akan membahas teori saja, tetapi juga sampai ke prakteknya, termasuk bagaimana mendeteksi adanya fraud di rawat jalan ya, misalnya yang terkait dengan misalnya pasien harus diminta kembali setiap hari datang karena pemeriksaan penunjangnya selalu dijatah hanya 1 kali pemeriksaan penunjang misalnya, atau ada juga fraud dalam bentuk self referral, dirujuk ke instansi lain atau rumah sakit lain yang dimiliki oleh dokter yang sama misalnya agar dapat klaim berulang-ulang ya. Saya kembalikan ke Dr. Putih. Pak Roni tadi sudah bisa bergabung dengan kita mungkin nih untuk memberikan tanggapan terkait uji coba hari ini. Dimitri dari sana. Oh, mungkin ada yang lain, ada yang mengangkat tangan. Bapak Muhammad Fahriza.
Silakan Pak Muhammad Fahriza. Oh iya, selamat sore Pak Muhammad Fahriza. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore Bu Maya. Selamat sore Bu Ani dan juga selamat sore Pak Doni. Serta selamat sore teman-teman Bang BPJS Kesehatan seluruh Indonesia. Begini Pak, saya cuma sekedar mau ngasih masukan aja kan Pak. Ini sebenarnya kalau saya melihat sih konsepnya sama seperti Pamjaki Pak. Kita diberikan modul, kemudian kita ujian, tapi ini dia lebih cenderung seperti kita belajar lagi dengan webinar, kemudian kita diskusi, tapi tetap ada ujiannya juga Pak. Jadi saran saya tadi udah ditanyakan juga setelah kita mendapatkan apakah sertifikat atau tadi disampaikan oleh Prof. Laksono seperti penghargaan bagi yang. Silakan Pak Taufik untuk menanggapi komentar dari Pak Muhammad Fahriza. Ya, terima kasih Pak Muhammad Fahrizal ya untuk masukan-masukannya. Jadi memang betul ini adalah training yang mirip dengan Pamjaki. Memang yang membedakannya adalah kalau Pamjaki itu self learning ya kemudian diuji, tapi di sini ada tutorial yang memang akan dilakukan secara rutin. Ada diskusi juga dengan narasumber tertentu nanti dari narasumber. Nah, kemudian di situ kita berdiskusi sehingga wawasan kita pasti jauh lebih tinggi tentunya karena ada diskusi, ada contoh-contoh pengalaman di tempat lain yang tidak hanya yang ada di textbook. Nah, ini yang membedakan. Dan memang Pak Fahrizal, ini adalah program yang pertama kali. Ke depan kita memang ingin bekerja sama dengan UGM untuk meningkatkan menambah modul-modul yang lain. Sudah sekitar 15 modul yang sekarang ini dipersiapkan bersama dengan UGM. Nah, nanti di modul-modul ini nanti juga akan ada pembahasan-pembahasan seperti ini yang rutin dan kemudian ada ujian. Diharapkan nanti tentunya kalau ini sudah berjalan bagus, terstandar, kita nanti akan mengurus ke BNSP. Kalau memang ini bagus ya kenapa enggak kita standarisasi. Nah, kita berikan gelar semacam sertifikat dan gelar. Nah, ini tentu harus memang pihak pemberi sertifikat atau pemberi gelar ini ya memang harus semuanya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan akademis maupun yang lain tentunya. Nah, inilah yang terus kita upayakan. Jadi Pak Fahrizal, kita harus memulai, kemudian kita nanti kompetensi kita dapat, kalau memang ini nanti terus dikembangkan, dan tentu sertifikat ataupun gelar itu didapat. Ini adalah cikal bakal untuk di BPJS sendiri, kita berkeinginan untuk menjadikan organisasi kita sebagai pusat pembelajaran. Karena itu nanti ke depan, ya seperti yang sudah dicanangkan, kita nanti akan membentuk apa yang namanya BPJS University. Ya, BPJS University ini tentu dalam makna yang sangat luas, ya bisa dalam arti yang sempit nanti suatu saat menjadi university, betul-betul university, atau kita mengartikan yang lebih luas lagi. Ya, di mana memang untuk perusahaan-perusahaan, kalau kita berbicara perusahaan yang maju itu sekarang ya sudah memulai apa yang namanya membuat corporate university ini. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal nanti kita akan membuat BPJS University. Nah, ini akan kita kembangkan bersama-sama. Nanti Pak Fahrizal kalau mau mengembangkan ikut bersama-sama, wah tentu Bu Maya akan senang sekali. Target kita adalah ini nanti akan terjadi di 2019. Sehingga Duta BPJS nanti mempunyai pemahaman yang sama tentang social insurance, termasuk kalau ada studi banding. Kalau kita selama ini benchmark ke luar negeri,
Tapi sekarang kalau ada orang luar negeri benchmark ke kita harus menyiapkan juga modul-modul yang apa yang harus kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka memahami secara utuh tentang JKN ataupun program yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Saya pikir gitu Pak Farizal ya. Jadi nanti memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Laks tadi. Jadi nanti kita akan tingkatkan lagi kerjasamanya. Terima kasih. Masih ada satu lagi barangkali Mbak. Ya, ada satu tanggapan dari peserta. Kita bacakan ya dari. Ya Pak, silakan memberi. Bukan Pak Atul Yatin gitu. Teman-teman mungkin ada yang berkomentar terkait dengan sesi yang hari ini ataupun yang kemarin uji coba, misalkan bagaimana tentang pemilihan waktu, bagaimana tentang ya misalkan efektif enggak dengan model tatap muka dengan yang seperti ini. Apa yang kira-kira perlu ditingkatkan lagi? Mungkin teman-teman ada enggak yang memberikan komentar tentang itu? Silakan. Oh ya, baik. Ya, Pak Taufik tadi terkait pertanyaan Pak Taufik mengenai kesan peserta terkait pembelajaran webinar, sebenarnya sudah kami tanyakan juga dalam di modul 1. Jadi selain peserta diminta untuk menjawab 3 pertanyaan di modul 1, peserta juga kami minta untuk memberikan kesan terhadap kegiatan blended learning selama seminggu ini. Namun sudah dikumpulkan oleh peserta beberapa, namun mohon maaf belum kami rekap, tapi akan segera kami rekap dan kami akan laporkan melalui Bu Dwi mungkin ya Pak ya. Jadi tim dari BPJS, Direktur BPJS juga dapat mengetahui bagaimana kesan peserta terhadap kegiatan ini. Kendalanya apa juga akan kami laporkan dalam laporan rutin, sehingga bisa seandainya ada yang perlu ditindaklanjuti dari pihak BPJS terkait misalnya internetnya yang di daerah tertentu dia susah terkoneksi dengan baik, jadi mungkin bisa ada bantuan teknis untuk koneksi internet, atau misalnya gadgetnya ada salah satu peserta yang harus ke sana kemari tapi gadgetnya tidak mendukung untuk terkoneksi dengan webinar gitu ya, mungkin bisa dibelikan gadget lain gitu ya. Mungkin saja, tapi ada juga semua kesan-kesan itu sudah kami kumpulkan melalui penugasan di modul 1 ini dan akan kami segera laporkan ya, begitu ya Pak ya. Tapi ini ada melalui fasilitas chat di webinar, ada satu peserta yang memberi kesan terkait pelaksanaan webinar kita sore hari ini. Tadi ada satu, mohon ditampilkan chatnya. Nah, iya, dari Bapak Asrul Lukman. Ya, kesan saya adalah jaringan komunikasi sangat lancar, jelas dan bersahabat dari jam 15. Ada beberapa kali down, tapi hanya beberapa saat. Sangat bermanfaat untuk membuka wawasan. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Asrul. Semoga dalam kegiatan-kegiatan webinar kita lainnya tetap lancar, tidak ada kendala berarti ya. Kalaupun ya down hanya 1 atau 2 detik ya, sehingga tidak terlalu mengganggu diskusi kita. Demikian itu salah satu tanggapan kesan kegiatan hari ini. Pak Taufik, ada tanggapan lagi? Kami persilakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Dr. Putih untuk informasinya, dan teman-teman supaya tidak mengganggu belajar nih, mereka sedang konsentrasi belajar diganggu ini. Tapi saya bersama teman-teman di sini mengucapkan terima kasih dan selamat belajar kepada teman-teman, bahwa belajar itu ternyata banyak sekali caranya. Bisa kita sendirian, bisa kita beri perkuliahan, dan sekarang ini adalah hal baru bagi kita. Tentu ini memang masih baru, tentu ada beberapa hal yang ada kendala-kendala, barangkali di antara teman-teman mempunyai kendala. Mudah-mudahan hal ini nanti akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan, dan BPJS tentu siap untuk perbaikan untuk yang lebih baik, dan Bu Maya pun sudah siap untuk itu, karena memang ini untuk merealisasikan cita-cita kita gitu. Baik Bu, jadi pada sore hari ini langsung saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka diklat anti fraud
yang dilakukan dengan blended learning pada sore hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Taufik atas arahan dan pembukaan sekaligus membuka secara resmi kegiatan blended learning, pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud dalam era JKN untuk pimpinan dan staf BPJS. Terima kasih juga tadi Pak Taufik sudah memberikan arahan sehingga teman-teman lebih fokus dalam belajar, dan tadi sudah disampaikan juga dukungan dari BPJS untuk menjamin kelancaran pembelajaran ini. Semoga semangat yang sama juga dimiliki oleh teman-teman dan kita semua ya, sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhir modul ke-6 nanti. Demikian dari kami. Dr. Hanifi ada tambahan? Ya, baik. Baik, terima kasih. Kita tutup kegiatan webinar pada sore hari ini. Kita akan bergabung kembali insya Allah pada hari Jumat, tanggal 7 November 2014 untuk membahas materi modul 1, modul 2, kemudian juga membahas penugasan modul 1 dan modul 2. Kita akan kembali pada webinar 7 November pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti link webinar akan kami informasikan melalui email blfrod.pkmk.fkugm kepada Bapak dan Ibu masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.